Selamat malam Sobat Ichiro. Lama kita nggak ketemu. Malam ini saya coba untuk mengeksplor tempat ini yang konon katanya angker. Seperti angker apa sih? Maksudnya angkernya seperti apa? Dan malam ini saya nggak sendiri. Saya udah kedatangan tamu yang bakal nge-review soal angker. Ada teman saya. Kita kenalkan. Di sini ada teman saya. Kenalin, Tuan. Halo, saya Bram. Ada Bram yang bakal ngobrolin dan juga ngebahas soal angker. Siap Bram untuk yang angker-angker? Oke, siap. Siap yang horor-horor? Siap ditinggal sendiri? Oh, siap. Siap. Oke, jangan skip video ini. Mana nih obrolan sana sini? Ketipu ya, dipikir mau explore ya. Ya kali gua mau explore ya. Ya kali. Ya, malam ini gue pengen tempatnya emang agak sedikit berbeda dan kebetulan gue nggak sendiri ya Sobat Ichiro, bareng sama teman-teman dari Movie Mania Cilegon. Aneh ya Movie Mania Cilegon kayak apa backgroundnya kayak horor gini ya. Nggak gini sebenarnya malam ini gue pengen sedikit sharing aja. Kebetulan habis ketemu di salah satu radio juga, habis wawancara juga ya, kita habis talk show juga. Dan buat kalian yang kangen juga nih, kita ngobrol lagi, review lagi. Loh, kok temanya horor sih di awal? Nah, sebenarnya bukan horor sih. Kita juga mau sedikit nge-review juga ataupun ngobrolin tentang film yang lagi anget-angetnya, yang lagi happeningnya, yaitu Conjuring 3. Nah, kebetulan gue bareng sama temen dari Movie Mania Cilegon yang sudah nonton, dan mereka tuh bisa ngasih kayak apa ya, reviewnya deh, bukan spoiler lah, lebih kayak sinopsisnya aja kali ya buat teman-teman. Tapi sebelum gue mau kenalin dulu, di Movie Mania Cilegon ada malah sibuk. Halo. Halo. Oh ya, nama saya Nelly, tapi karena saya suka sama Natasha Romanoff, jadi saya biasanya mengklaim diri saya Neltasha. Ya. Terus ada foundernya, foundernya? Foundation. Saya dengan Bram. Ada Bram. Terus ada yang belakang. Saya Denny. Ada Denny. Gue Dion Extrada. Dion ada orang lama. Extrada. Ya. Terus ada Didi. Ada Didi. Aman kan di belakangnya? Aman. Tadi ngomong ada yang aja nggak? Oh iya. Oh gitu. Ya wah. Oke. Baru kemarin ya menonton Conjuring ya? Conjuring. Baru kemarin. Kemarin lusa ya. Itu salah satu film horor buat gua, adalah horor yang cukup hype banget dan terhoror ya. Paling ditunggu-tunggu. Paling tunggu terus paling terseram di perfilm luar ya. Terus kalau bicara perfilman Indonesia tuh kayak Danur yang terbaru. Oh ini apa namanya? Yang terakhir itu? Kuyang. Bukan Kuyang. Apa itu? Nggak ada Salah, apa-apanya. nggak ada apa-apanya itu. Yang cinta Kuyang. Yang mana? Perempuan Tanah Jahanam. Tanah Jahanam itu Itu juga mah lebih thriller sih saya pikir kalau Oh, yang Thriller. Kalau yang benar-benar horor itu kayak apa sih yang pengabdi setan itu horor banget. Terus ada film yang agak apa ya, setengah horor dan juga setengah agak aneh sih, yang pocong. Oh, Legend of Pocong itu. Apa sih? Pocong apa origin? Pocong Origin. yang Yang dia ditembak mati. perjalanan itu. Ya kan dari tahanan juga yang tembak Iya. mati. Itu Terus agak lumayan juga itu. agak lumayan tuh, ya kan? Karena kan yang ada wartawan itu tuh loh. Betul. Wartawan yang gue pikir kayaknya ini sennya berbeda deh, gitu. Berbeda kayak kita balik lagi ke film beberapa tahun yang lalu, yang waktu zaman Jalangkung pertama, ya kan, kuntilanak pertama, yang scary-nya dapet gitu loh. Yang orang juga pikir ini apa sih, ini pocong, apakah ini pocong sebenarnya ataupun emang Ada something. ternyata enggak, karena ada lain hal, cuman karena kita kayak thumbnailnya doang namanya ya. Tapi terlepas film tuh, gue mau bahas Conjuring nih buat teman-teman, ya kan. Tapi sebelum tahu, kalau buat temen Ichiro mau tahu soal banyak tentang Movie Mania Cilegon, lu bisa cek aja di IG-nya
terus Movie Mania Cilegon, ya kan? Di Twitternya juga ada Movie Mania Cilegon, di Facebook juga sama, di Movie Mania Cilegon, di YouTube juga ada Movie Mania Cilegon. Tapi kalau misalnya mau simple, searching aja di Google Movie Mania Cilegon, pasti kalian dapat informasinya soal Movie Mania Cilegon. Nah, film Conjuring yang katanya digadang-gadang adalah film horor untuk tahun 2021. Emang sehoror itu? Kalau yang pertama, kedua iya ya. Gue pikir plot twistnya gue nggak ketebak gitu. Ini akan seperti apa gitu. Karena endingnya bener-bener yang wow gitu loh. Yang ketiga ini gimana? Cerita dong. Kalau Pengalaman? dari ini kan beda sutradara ya. Yang pertama, yang kedua itu. Jadi Tapi sama kan pemainnya? pemainnya sama. Yang pertama Kalau James Wan ya. iya, Sama. James Wan. Yang ketiga ini sih sebenarnya ada warna berbeda sih daripada yang pertama dan yang kedua gitu kan. Kalau dari sisi pengembangan karakter gitu ada pengembangan gitu. Yang tadinya cuman main seputar di rumah-rumah itu aja kan. Ini kan yang ketiga lebih banyak mengeksplor, dia pindah-pindah tempat gitu. Terus ada sisi kayak dia ngumpulin bukti-buktinya, hampir mirip detektif kayak jadinya ya. Ngumpulin bukti di sana sini. Terus ya lebih ini ya, sisi kemanusiaannya tuh lebih kelihatan. Jadi dari dia yang masih muda kan dulu 1-2, sekarang udah mulai dia menua gitu kan. Si Ed-nya udah sakit-sakitan gitu. Jadi ya ngikutin alurnya lah. Jadi kita nggak ngelihat mereka yang selalu hebat terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dikasih antara Conjuring 1, 2, 3, apakah ini yang paling horor ataupun emang masih kurang, masih belum? Masih kurang ya. Masih kurang. Tapi ya emang patutlah ditonton ya. Iya. Apalagi tonton. Masih layak Chemistry-nya ditonton. si Ed sama Chemistry-nya dapat dapet. banget itu. Tapi kalau Udah untuk icon banget. Conjuring yang sekarang itu kan horor itu identik dengan jump scare-nya. Kalau di film ini jump scare-nya kurang. Nggak sebanyak yang di nggak satu greget dua. banget. Tapi Cuman ceritanya saya lebih suka ini. lebih ini ya, Lebih rapi ya. ceritanya. Terus kedua yang kalau nggak salah lebih kayak trailernya ada sisi trailer yang bener-bener ini sisi gelapnya ada di situ kalau nggak salah. Bener nggak sih? Iya. Dari Iya, si yang benar. ini kan si siapa? Cewek ini kan. Jessica, ya. Jessica ini yang akhirnya kayak kita ngungkap film itu ternyata gue kayak nonton film dokumentasi loh, kayak dokumenter ya tentang orang pemburu hantu. Ya kan, tapi memang itu juga best Bestnya best story kan. Di terakhir endingnya Tapi itu kan ini ada- bener-bener kayak beda dengan film yang sebelumnya kan, yang 1 kedua tuh kayak kalau buat gue pribadi kayak apa ya, semacam ya udah dapat jam yang penting takut doang. Terus Iya, ada takut-takutin. twistnya itu dapat yang ke 1 kedua kan. Yang ketiga ini bisa kebaca gitu. kebaca udah banget. kebaca plotnya. Jadi formulanya itu ya udah ketebak aja gitu. Apalagi kalau dibanding sama film lokal, kita lebih ya, mungkin karena kita tinggal di Indonesia kali ya. Jadi setan Indonesia itu lebih seru. Iya. Tapi cuma ya anggapnya kayak zombie aja udah ya. Udah Ya, baik. gitu sih. Tapi sebenarnya yang pastur Mainan itu nggak jam. ketebak sih. Iya. Yang dia, kita nggak nyangka kalau ternyata pastur itu ada di balik semua itu gitu, Kadang- benang-benangnya. Iya, kadang kayak enggak apa-apa sih. Yang penting kalau yang kalian udah nonton udah sih nonton. Enggak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau udah nonton ya. Gatel ini Bisa soalnya. ini. Tapi ada film-film yang lain. Tadi kan ngebahas Conjuring adalah film the best, salah satu film yang the best. Ditunggu sih. Ditunggu ya. sebenarnya, lebih ke ditunggu. Walaupun ditunggu, kadang karena kita udah tahu nonton film yang keduanya kan, terkadang ekspektasi kita Iya, udah lebih hype gitu. Twistnya tuh nggak ketebak kayak nama itu doang jadi ya itu senjatanya. Ini kok kayak ya udah Gampang banget gitu ya. Terus kayak cuma The power of begitu love aja. ya. the power of love. Kekuatan cinta Kekuatan aja cinta. itu kan terakhirnya ya Menyelesaikan semuanya. Tapi Trailernya lebih bagus ya. iya trailernya emang kebanyakan trailer lebih bagus Iya. gitu. Lebih- klik banget. Clickbait aja. Terkadang yang di trailer nggak ada yang di Nggak ada di movie-nya filmnya, gitu. ada. Kayak bahasanya gini deh, kayak kita udah nonton Justice League yang dua versi. Yang Iya. pertama sama Sama versi yang 4 jam. 4 jam yang Snyder kan, Snyder, Jack kan. Snyder itu, dan itu beda banget gitu, jauh banget. Dan emang kebanyakan kayak yang di trailer tuh ngambilnya dari yang Jack Snyder ini ternyata gitu. Jadi kayak banyak yang diedit lah.
Nah, kalau bicara film selain Conjuring deh yang di tahun 2001 ini, 2021 ini yang mungkin bakal bisa nyamin atau di atasnya. Conjuring ada nggak sih yang bakal up? Film horor apa ya? Belum ya? Belum. Kalau Indonesia kayaknya baru mau Indonesia juga nggak bisa Sebetulnya ketebak ya. Indonesia tuh banyak kan ya gitu, tapi gimana ya, kayak alurnya tuh ceritanya cuma gitu-gitu aja gitu, Gitu-gitu ya? kurang kuat gitu. Tapi gue gak bisa nonton film horor Indonesia. Iya. Entah kenapa itu. takut coy. Iya dia. Gue gak bisa. lebih lokal ya, Lokal. lebih real banget ya lokalnya ya. Karena kita dari kecil dari takutin Iya, seperti itu ya. walaupun cuma pakai kerudung doang di bedak Iya. udah takut. Makmum itu gak bisa. Oh iya bener, Maklum itu bener loh. Walaupun di darah-darah yang gini kayaknya ya udah. Tapi kalau Maklum bukan film Indonesia kan? Indonesia Indonesia. yang diangkat dari Dokumenter itu kan. film short movie. Hah? Cuman dia lagi sholat di belakangnya tiba-tiba. Oh itu serem banget itu padahal bukan. Nah, Mamum. itu dibikin film Udah nonton belum? Oh, udah. ditambah-tambahin kan. Tapi ternyata filmnya. eksekusinya pas di film kurang. Ternyata pas di film jadi Lebih enak malah yang short itu. movie-nya sih, Iya, dapat iya. banget. Lebih serem banget. Heeh. Padahal itu cuma blurry gitu kan, setannya. Setannya. blurry, agak Nah, blurry. kalau Jadi fail dia pas di filmnya ya, kurang filmnya malah Itu malah bikin kepikiran itu kalau waktu sholat itu. tapi kalau untuk sekarang kan udah mulai lagi nih dibuka bioskop lah ya. Iya. Excited juga karena gue masih sering baca juga tweetan dan juga postingan dari Movie Mania Cilegon yang terakhir itu kalau nggak salah di IG yang tanggal excited tuh yang mau bulan tahun kemarin mau dibuka lagi September atau November sih, Terus nggak jadi lagi. terus nggak jadi lagi tuh. Iya. Gue bilang PHP-in. di PHP lagi. Gue tuh sempat ini loh, gue sempat kayak ketika gue siaran gue ngambil infonya dari lu, dari gitu. gitu. Gue sempet gue uping gitu loh, Stalking ya? saking karena Berapa kali waktu itu nggak jadi terus? karena emang kita benar-benar nunggu, kangen banget ya gitu, kangen banget nonton di bioskop. Dan sekarang pun bahasanya ya udahlah aman Cuma lah. kan kayak karena peraturan juga kan. Tapi seenggaknya protokolnya udah lumayan lah ya. Protokol sekarang gitu. Udah bahasnya bukan melunak tapi lebih yang manusiawi lah. Kasihan loh kalau misalnya bioskop tutup. Soalnya kan menyangkut banyak orang juga. Betul, hajat orang banyak yang hanya dari perfilman Indonesia, dari franchise dari bioskop sendiri, dan kita juga karyawannya juga gitu. Nah, balik tentang film, dari semua film dari 2001. Kalau 2020 yang sempat off, kita nggak sama sekali nggak bisa nonton. Terus lu nonton di mana nih kalian nih teman-teman? Streaming. ATT. Itu udah paling ini ya. Iya. Udah paling yang pengen nonton besok tapi nggak oke ya. Iya. Karena ya itu di bioskop nggak buka. Iya mau nggak mau. Tapi, Kita kan nama jadi banyak pilihan gitu ya. Soalnya kan sekarang kayak film streaming kayak gitu kan nggak cuma di satu platform gitu. Iya, banyak platform sekarang. Kayak terakhir banyak banget akhirnya yang tadinya nggak ada platformnya ini malah ikut buka platformnya Malah ada ada. sendiri. Iya. mau yang ilegal mau Iya. legal. Yang tadinya ya kan bener kan? Balance aja. Bener kita. yang awalnya tadi kayak bahasa gue produk house ini udah gede nih, Iya. yang bikin produk film. Tapi tiba-tiba dia bikin platformnya sendiri, untuk Iya. filmnya dia sendiri gitu Dia kan. sendiri. Online. Iya. Iya kan, akhirnya Bioskop bisa online gitu sendiri. Jatuhnya karena ya udah puter otak kali ya, Iya. karena udah budget keluar banyak, gitu. Bisnis harus jalan. Bisnisnya harus jalan. Iya, gitu. nanti kayak Black Widow nggak rilis. Iya. Pertanyaannya, Ditunda. nah kalau pertanyaan gue pribadi adalah, apakah ketika anggaplah nih kita udah kembali normal, anggaplah, ya kan? Tapi dengan platform yang sudah banyak, apakah bakal merubah kalian untuk tetap nonton di platform ini atau bakal nonton di bioskop lagi? Kalau saya sih lebih ke balance aja sih ya. Soalnya kan ada film yang nggak ditayangin di bioskop. Pasti harus Karena nonton. terus kalau di Cilegon kan semuanya XX1 semua kan. Ya, Ada film kayak film India, film Thailand di yang IMAX gitu nggak kan. ditayangin di ini gitu. Di Makanya mana? Otomatis di bioskop Cilegon gitu. Dia cuma tayang di CGV atau Cinepolis. Sinulis, Sedangkan di streaming itu berbayar itu ada. Ada. Nah, mending saya ke situ gitu. karena kan berbayar kan, Berbayar. gitu. Sama aja kita nonton bioskop. Hmm. Tapi kan ibaratnya apa sih Tapi kalau feel-nya beda sih kalau. itu tuh Ada feel kepuasan tuh. tersendiri kalau nonton di bioskop. Kalau di bioskop tuh kita kayak walaupun kursinya
ya gitu ya. Kadang suka kalau sekarang kan enak ya ada jeda-jedanya. Itu tuh kayak kepuasan mata loh bahasanya. Iya, betul. Lebih luas visualnya terus audionya kayak lebih, lu mau takut sekalian ditakutin di situ kan soundnya gitu. Terus banyak, terus kenapa akhirnya bioskop dibikin gelap, karena biar dapat mata juga ternyata ada teknik mata itu biar nggak capek orang lebih. Tapi kadang juga ada yang rese ya, ada yang tidur. Iya, numpang tidur. Sekarang kayaknya udah mendekati normal deh. Sudah menangkan normal. Jumlah penonton di bioskop kelihatannya itu dari HTM bioskop yang di Jakarta sekarang tuh udah balik ke normal lagi. Udah balik normal lagi. Yang tadinya IMAX kan sebelum pandemi 75. Terus sempat 30, saya sempat 35 weekend ini ya. Sempat 40, 50, sekarang udah 75 lagi. Berarti kan udah normal, udah dianggap normal. Orang udah pada Terus udah pada buka semua ya kebanyakan. Tangerang itu udah buka semua ya. Iya, udah pada hampir semua udah. Tadinya kan dia belum buka, Cilegon udah. Oh gitu. Yang kasihan itu se-Indonesia cuma Medan. Medan yang belum. Yang sekarang lagi itu perdebatan. Terancam tetap permanen kalau dia masih tetap nggak buka juga tahun ini. Tapi seharusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kalau lihat dari statistik sekarang sih, apalagi dengan sudah tersebarnya, sudah banyak divaksin juga, udah mungkin bisa lah ya. Karena kan perekonomian, salah satu pertumbuhan perekonomian di Indonesia ada perfilman juga kan. Penyumbang Dengan kekuatan netizen juga. Netizen juga. Bikin ini aja. Iya Apa kan? sih petisi gitu. Petisi ya. Kayak Zack Snyder itu kan. Itu berapa petisinya ya? Fansnya juga kan. Harus Karena ada ininya. karena mereka juga ketika nonton yang versi yang pertama kayak kurang gitu loh, kurang. Yang kecewa malah nggak berkat Zack Snyder-nya sendiri yang bikin trailer itu kan kayak mancing-mancing lah. Iya. Mancing-mancing dia coba bikin plot-twistnya. Iya, yang pertama terlalu OP ya. Oh, tiba-tiba, wih, harus nih ada nih. Malah jadi bully-bulian. Superman-nya itu isi kumis itu. Iya. Jadi meme Pakai CGI itu gini. Iya, jadi kayak maksa banget kan. Malah cute jadinya. lebih yang maskulin ya. Maskulin ya, jadi mas jadi. Oke, terus selama bukan dibilang vakum sih. Kalau dibilang vakum memang kegiatan nontonnya. Kegiatan nonton di bioskop ya, Nonton di di bioskop di posnya sendiri mulai vakum. Tapi selama itu kalian apa sih? Ya nonton. Kalau nonton ya Nonton di pas rumah. jalan. Tetap jalan. Tapi waktu pas pandemi awal-awal banget kan kita udah jarang kumpul Udah susah ya. Paling kita sharing tetap ada di grup Di Zoom. gitu, atau Zoom. Paling kita abis nonton film ini terus film ini bagus loh, Bagus gini nggak, gitu. Penting Oh. keep kontak aja. Keep kontak gitu ya. Enggak silaturahmi enggak putus. Gitu. Itulah makanya malam ini Sobat Cicora undang sih bareng sama teman-teman Movie Cilegon tuh lebih pengen konteksnya ini loh gitu, banyak penikmat film Cilegon. yang ya terutama Cilegon, tapi nggak hanya Cilegon semua ya, penikmat film nggak hanya Cilegon, karena kan bilang Movie Mania Cilegon domisili Cilegon, tapi teman-teman yang kalian terkoneksi juga kan dengan teman yang lain kan, luar Jakarta. nasional kan, mereka juga keluh saya sama kan, Sama ya, hampir mirip-mirip lah. kangen untuk nonton gitu loh, makanya Kangen nonton lagi. kangen duduk di bioskop Collab, lagi, nobar collab. nobar collab lagi. Kangen duduk Sama- deket-deket pak. Iya. Terus akhirnya untuk tahun ini agak sedikit bukan longgar, agak sedikit lebih manja lah gitu, Iya. lebih aman lah buat kita, karena semoga balik lagi pertumbuhan ekonomi ya salah satu dari sini. Iya. Ya kan, pajak ya Lumayan Pak. juga loh ini. Pajak daerah. Pajak daerah dan sebagainya. Terus agak ini ya, jadi kayak sekarang udah nggak kaget kali ya, udah nggak kaget. penyesuaian. Apa? Penyesuaian, ya benar. Ya kan, jadi kalau member-member sekarang masih banyak. Ya kita juga member menyesuaikan aja sih. Tapi aktif Enggak sebanyak yang dulu. Biar banyak yang dulu. tapi sekarang kayaknya lebih aktif di IG deh. Di IG ya. IG ya, lebih aktif di IG lah. IG itu lebih Facebook udah jarang aktif. Facebook paling di link aja. Di link doang kan, tapi emang aktifnya di IG kan. Jadi kalau misalnya mau tahu IG-nya langsung aja ke Movie Mania Cilegon, gampang banget. Ya kan, orang tinggal searching di Google nongol lah. Oh iya. So dulu tuh rame tiap nobar ramean. Sekarang nggak bisa Karena kan. pengalaman kita pernah nonton Iya, yang seru banget ya. Ada Iya, sama film sekarang. Indonesia. Iya. Oh, khotbar aja, jaga jarak ya, jaga jarak. Betul. Nah,
gue mau ngebahas tentang film, nanya juga soal film. Antara film Indonesia sama Barat, menurut lu yang paling horor film mana? Indonesia lah. Indonesia. Kenapa? Lu deh, lu apa? Lu Indonesia. Indonesia. Bandingannya sih lo lihat maaf pocong sama vampir. Iya. Lebih serem mana? Iya sih, lebih logis banget gitu. Kadang Karena lebih deket kali ya. Kultur, lebih ke iya. kultur ya. lebih horor Barat tapi setelah nonton langsung hilang. Lebih Dan ya kalau ini kan lebih kalau kayak Indonesia kebayang ya. lebih kebayang-bayang. Apalagi nonton yang pocong 2. Iya. Terus sampai nggak bisa tidur saya. Gue pengabdi setan nggak Pengabdi susah setan. tidur. Seminggu nggak susah Iya. Sama tidur. keramat juga. Iya. Pengabdi setan tuh Pakai jadi wan- takut. Udah malam-malam. Mulai kanan kiri. Udah ini. Nah, kalau horor kan oke Indonesia. Tapi kalau action, Luar, nggak ada why? saingannya. Kenapa? Indonesia udah bagus tuh. Ya, Aduh. perbandingannya ya itu kan dari segi budgeting juga kan beda. Editing. Iya, Sebenarnya Indonesia juga bisa kok bikin kayak gitu. Lokal hero udah banyak sekarang Indonesia. Iya, udah cuma mulai. kan Tapi produksinya kan pangsa pasarnya dia lebih ke lokal, belum tentu diterima ke luar. Kalau Hollywood kan udah dari Hollywood kan- dulunya aja udah Ah, bagus. udah bagus. Kalau Indonesia baru lah. Tapi kalau nggak Baru salah, mulai. kalau nggak salah kan Joko Anwar juga udah mulai nih. Gundala, terus mau Bumi ada Langit, Bumi Langit, Universe itu kan udah mulai. Sriasi Apa kabarnya? Sriasi dikenalkan. Itu udah mulai sebenarnya, cuma karena ketutup aja. Ketutup aja. Ditambah beritanya kebanyakan berita-berita yang apalagi ada salah satu pemain itu kasus itu. yang lain lagi gitu loh. Iya. Terlepas dari itu semua, kita sebenarnya kangen. Iya benar. Iya, terlepas dari itu semua, kita juga kangen lah ya dengan Iya. film-film yang Iya. ibaratnya Tapi banyak kok orang-orang Indonesia juga yang terlibat sama film Hollywood. Iya. Kru-krunya. Tapi Ya kan intinya maksudnya- mah ya tapi kan ada maksudnya dananya aja. Iya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bisa produksi sendiri dengan kualitas Hollywood kan jauh lebih baik kan. Iya. betul. Secara kan sinias-sinias kita juga mungkin bisa belajar dari sana. Iya. Terus cerita-cerita juga banyak. Kayak Gundala itu kan sponsornya sebenarnya banyak. Cuma peminat Indonesia kan Enggak sebenarnya. Udah peminat Indonesia udah kedoktrin sama film Film luar Marvel, gitu, DC. film Marvel. Oh, kayak menurut mereka ekspektasinya tuh udah tinggi banget. iya terlalu tinggi banget gitu. Standar mereka. standar mereka itu ya. Itu karena mungkin karena background aja kali ya. Background. Kalau actingnya di luar negeri sesuai kayak di Ya kayak Josh Taslim aja kita Ya, malah seperti langsung itu. ini kan Ya. ketika dia memerankan Sub-Zero-nya. Sub-Zero. ya seperti itu. Dan itu excited nonton luar biasa sih, Iya. walaupun di platform juga nontonnya. Kurang banyak tenaga ahlinya berarti kita. Iya kan? Soalnya berbarengan juga ya tayangnya ya. Iya. Nah, Selang berapa Sekarang hari gitu. iya sekarang filmnya kayak gitu. Kalau punya WB pasti habis di bioskop di HBO langsung tayang. iya benar. Itu yang lebih yang. Makanya itu salah satu penyebab kenapa bioskop agak sepi. Padahal sebenarnya nggak mesti harus kayak gitu, harus ada jeda agak lama ya. Kalau dulu kan gitu lama banget, kan, banget, baru baru ada di 3 TV. bulan lah. 3 bulan baru masuk Tahun lah gitu. Sekarang Itu tuh gak setahun. nyampe. Karena mungkin buat mengantisipasi yang lansia kan nggak boleh ke bioskop. Mungkin mereka nonton HBO sekarang. Ya pertama Lo nggak boleh kok. Itu lansia disebut. dia bukan lansia, mendekati sih. Kayak ibu-ibu udah misalnya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang baru punya bayi kan, yang biasanya ke nggak boleh. bioskop mereka nonton di rumah. Itu mungkin yang ngurangin jumlah penonton bioskop kali ya. Anak-anak kecil kan sekarang udah nggak Tapi- dibolehin. Tapi tuh pada kangen kan suara-suara yang agak gerumuh Aku enggak sih. di bioskop, kan ada tuh suara-suara hamblum yang mengganggu. Cik, tepuk tangan gitu. Terus gitu kan. Tiba ada ketawa Iya sih. sendiri. Untuk film-film tertentu Oke. butuh begitu. Betul ya, ada ya. Tapi film yang ini Tapi kalau Kalau kadang nggak filmnya mau, nggak kayak mau Quiet Place itu wah kesel banget kalau ada kalau yang kayak gitu. DM dikit aja udah Langsung apa lo gitu. Ditambah ada yang nyalain handphonenya. Waduh. Oke. cahayanya Kayak gitu. di sound. Belum lagi yang ngerekam-rekam kan ya. Iya. Dan itu sebenarnya udah tidak ada pidananya kan yang rekam itu ada. sendiri kan. Jangan rekam. Kita bawa makanan dari luar aja udah diperiksa. Nah. Terus kadang kalau ditegur itu malah lebih galak. Iya, yang ditegur malah lebih galak, aneh ya. Apa sih lo? Gue juga sama bayar gitu. Yo, iya. Lu yang bayar tapi kan Iya. nggak ada orang. Ya paling kita ke petugasnya. Pak, tolong dong. Sebenarnya dengan kita nonton tenang aja pun ketika
ada hal yang perlu di apresiasi kayak tepuk tangan ya nggak ada masalah, cuman momennya di situ aja gitu. Ada keterusan. Jangan tiba-tiba Iya. tapi biasanya yang film Indonesia lo ya, yang seringnya kayak gitu, apalagi Iya. percintaan. Film horor tuh yang lagi terus dia manggil terus ada yang nyaut di belakang. Iya, terus gitu kan. Terus Pada sedang dipanggil. banyak film Indonesia, karena film Indonesia jatuhnya yang horor nggak 100% horor. Iya. Kecuali kayak yang Pocong Origin, Pocong 2, Jalangkung, terus kayak Keramat itu. Ntar ada yang keduanya. Ada yang Keramat kedua, terus apa sih tadi? Pengabdi setan. Pengabdi setan yang luar biasa. Kalau Danur itu kayak Telling Story dan Iya, tapi makin kesini makin enak yang pertama. Enak yang pertama. Itu sih jual nama feeling. Cuma karena fanbase-nya gede. Fanbase-nya risanya. Iya kali. Fanbase-nya pemain Prilly. Anak rebutan anak. Asik. Iya. Tapi agak mending sih horor sekarang, jadi nggak yang ada kayak dulu kan sempat yang gesek-gesek. Ada lebih vulgar, Pak. lebih seksi, menjual keseksian Iya, ketimbang hantu menjual keramas. gini, bener gak sih? Gini, sorry, Mandi kucing. mandi kucing. Enggak, bener gak sih kalau misalnya kalau menurut ini pribadi gue ya, pertanyaan adalah zaman film-film yang horor genre horor vulgar, dalam artian bukan pure horor atau horor yang seksi itu, setelah almarhum Jupe itu nggak ada. Kayaknya iya ya. Setelah itu Dewi Persik pun udah icon juga. Kan ikonnya tuh Julia Perez almarhum, Dewi Persik. Ketika mereka ada konflik juga kan akhirnya ditonton juga. Iya. Nah, setelah itu di era mereka nggak ada lagi. Di era mereka itu nggak ada lagi Sobat Ciro. Jadi inget kita flashback lagi ya. Sekarang hantunya udah ada pure hantu, bahkan terakhir kayak senyap aja kan adaptasi dari film-film luar kan gitu, yang diadaptasi lagi di kayak remake lah gitu. Sebenarnya kalau misalkan ada seksinya gitu, kalau ceritanya menunjang oke lah gitu, kita terima. Cuma kadang nggak jelas. Yang perawan, kali pocong perawan. Tapi itu box office loh. Ya iyalah. Iya. Lu bayangin nih. Lo ada. Nyai. Sekarang nih, coba dapat minyak goreng ya. yang gue bingung ada yang nonton range-nya ya, yang nonton. Tapi rame loh. Rame. Yang nonton cowok semua. Iya. Karena clickbait-nya itu. Yang nonton cowok semua gitu. Tapi ada juga yang bawa ceweknya. Iya. Kalian Gue nggak ngerti. Ada juga yang bawa ceweknya gitu. bawa cowoknya. Yang bawa cowoknya. Tapi gue yang hasilnya film horor tiba-tiba. Modus kadang. Tiba-tiba ada yang bawa anak kecil itu. Menurut gue bukan ribet sih, kayaknya orang tuanya Nggak ada yang jaga. Gak care loh kalau nggak care banget loh. Bukan kasihan anaknya loh, Iya, masih kasihan. bayi gitu. Egois kadang tuh ngelihatnya. Emang gitu. Tapi pertanyaan, apa dari pihak bioskopnya nggak ada larangan? Nah itu, Nah. kan gue bingung gitu. Waktu itu pernah lagi nonton film horor, film action, terus suaranya jeduk gitu, yang dibawa bayi loh. Udah gitu pernah nangis. Ya pernah. Terus saya komplain, dia pindah ke depan. Di depan nangis juga. Iya, yang malah Biasanya malah nggak ada yang datang buat. itu mungkin pengaruh ini kali, tiket online. Jadi dia kan nggak tahu salah satu umur berapa, kekurangan si tiket online itu kan si pembelinya nggak tahu. Agak berisik si ya di penjual pinggir, nggak tahu. itu di pinggir jalan jadi bunyi ber. Kelihatannya serem. Masih mending suara mobil daripada suara yang lain. Iya. Oh. Jadi sampai kira kita kan konsepnya horor ya, tapi ya burung-burung aja di pinggir jalan sebenarnya. Kayak film Keramat itu kan tiba-tiba ada yang ketawa, ada yang apa gitu. Pan itu real banget. Itu Katanya Gua real, seneng. tapi Iya, terlihat real kayak gitu. satu lagi ada bukan Keramat. Apa sih yang film yang ke Jogja tuh?
Ya itu. Oh, keramat itu ya? Yang ke Bantul. Oh, yang Bantul itu yang tiba-tiba ada pocong. Iya. Ya kamera jatuh. Kamera jatuh. Lu tau nggak yang terjadi? Gua mimpi. Gua mimpi kayak gitu. Ini bener. Ya. Serius, gua mimpi gua. Itu bagus. Jadi sebenarnya itu Nanti malam dia yang mimpi. Gua mimpi dalam artian Gua belum nonton, gua habis nonton deh, gua habis nonton. Netflix. Tiba-tiba Apa Disney? gua mimpi sama kejadian tapi Iya. emang agak beda ya. Gua jatuh, gua lari, gua jatuh. Kameranya jatuh. Guanya sama kameranya. Iya, itu sama persis itu. Iya kan? Kalau itu mah kameranya jatuh. Iya, orangnya Si juga. itunya Orang lari. epic banget. Epic kan, epic. Nah, gua yang jatuh, cuy. Masa kan gua lari. Iya. Gua jatuh kan. Iya, betul. Lihat, itu mimpi loh. Gua coba bangun. Gimana kalau lihat langsung? Itu horor itu horor banget. Nonton lah. Tapi emang gua enggak bisa tidur. emang Ya, jadi Kayaknya katanya sih kayak satu yang itu sumbernya itu kayak dari rekaman. kamera jatuh, setelah kejadian gempa yang di Bantul itu, Iya. ditemuin kamera jatuh, pas dibuka isinya orang lagi itu BTS itu. iya tahu. Makanya Barulah muncul itu. Iya. Montitiwa kan. Iya, Montitiwa. Montitiwa. Kok gue merinding lah. nah, tapi terlepas dari itu ternyata banyak film-film Padahal orang udah ke Indonesia lagi ya. banyak yang saya pikir film-film yang Indonesia itu emang the best lah untuk film horor ya gua pribadi ya kan. Kalau film luar ya sebatas gitu-gitu aja kali ya, horornya horor gitu doang kayak Nun contoh The The Nun. Nun The Nun gitu yang gue bilang gue nonton ya udah cuman yang Iya, cuman yang oke gue kayak tau nggak The Nun tuh kayak ekspektasi gue tuh Udah tinggi ya. bukan nggak ya oke tinggi tapi lu pakaian gitu gue udah filmnya kayak yang lain, gue di genre film yang lain. Itu masih satu universe lah sama itu. Conjuring. Masih Iya. berhubungan. Masih berhubungan tapi pakaiannya itu gue mikirnya udah film yang lain udah. Film yang lain apa tuh? Ada deh pokoknya film yang lain. Malah lebih serem itu ya Woman in Black ya. Yang- Tapi Conjuring 3 itu yang kerasukannya serem juga, anak kecil badannya bisa ngelipet-lipetin. Oh, itu kalau misalnya film sebelum Conjuring ada kalau nggak salah film yang film lama Insidious yang film lama yang anak kecil tau nggak? Ya itu gua. Iya, Yang kepalanya langsung dia tiba-tiba jadi tua banget kan? Yang kepala membalik ada tuh. Itu kalau udah yang kerasukan kayak gitu agak serem. Wah gila itu yang itu horor banget itu Apa masih Dik? menurut gua kan. Tapi Ada. back to apa udah sih udah ada ya. Sobat Sejura udah kita lagi sih. Lo udah nonton ini belum? Film pendeknya Joko Anwar Gua belum. Yang mana? yang Great Torture. Gua belum. yang yang- dia siksa kubur. Serius? Iya, Yang anaknya ke bawah ya. Ke bawah ke bawah peti. kubur ya. Itu Oh, serem Itu serem banget kok. itu. Ada di mana? Set kalau nonton. Ada di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Oh. Apa? Joko Anwar. Great Torture. Joko Anwar, Drafter. Oke, lu nanti nonton deh. Keren banget. Nah, gua agak merinding panas gitu ya. Iya, kok agak horornya. Tapi buat teman-teman movie Mania Children untuk saat ini di tahun 2021, 2020, lu kan bukan vakum tapi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sekarang udah mulai agak longgar. Nah, kedepannya mau apa nih? Mau kayak Pengennya gimana? ya kayak dulu lagi, bisa rame-rame ya. Bisa rame-rame lagi. Tapi ada yang sudah mulai vaksin kan? Sudah mulai vaksin nggak? Udah. Iya, udah berapa yang Sebagian. coba? Kalau saya sering antigen. Antigen ya, Yang- gue juga udah baru rapid juga sih aman. Kita yang Baca-baca. umurnya udah 60 udah divaksin semua. Apalagi dia udah 3 kali vaksin. Oh gitu? Nah, sekali aja. Dua kali loh. Ada vaksin yang sekali kok. Tapi ada baiknya 2 kali lah. 2 kali. Saya kan nunggu divaksin belum divaksin. Vaksinnya pakai ini install gitu. Bisa gini, bisa gini. Oh, udah Bisa rubah ya? gini. Tapi Gue nunggu disuntik nih. overall buat Bram, terus Nelly. Melly, buat Didi, buat Dion, buat Denny, harapan terbesar deh untuk terutama Cilegon deh. Karena bioskop ada 3 kita sudah ada. Tapi sama. semua. Tapi sama. Sama. Ya Nggak kan? ada option gitu. Nggak ada option. Harapan lu kayak apa sih? Ya itu harus Ada variasi ya. Jadi kalau misalnya tempat A pengennya ini, tempat B harus berbeda dengan tempat A. Biar kayak orang mau nonton juga punya pilihan kan. Karena sekarang ini nonton lebih cerdas lah ibaratnya, lebih udah bukan apa ya, bukan satu genre doang tapi udah mulai banyak genre. Pengen film yang
film India, film Korea, film ke Jepang, Ya, film Jepang. Thailand. Kita juga masa ya pasarnya ada sebenarnya, tapi fasilitasnya nggak ada. Karena pengalaman, dibatasi. iya pengalaman dari Ada distributornya juga. pengalaman nyampe harus ke Iya. luar kota kan, ke Tangerang kan. Kita tuh kalau nonton India aja tuh kalau nggak Thailand harus ke Jakarta dulu ke CGV, dulu Iya. ke Jakarta ke Grand Indonesia. Sebenarnya XXL nayangin India, tapi di Jakarta cuma 2 film doang, GI sama Senayan yang lain. GI yang suka India Iya, gitu. nayanginnya. Makanya sayang banget sini cuma kalau ada variasinya gitu. Jadi kan Iya, udah 3. sebagai penikmat Itu film aja terpuaskan. filmnya. Heeh. Iya sih. Kalau 3 tempat tapi dengan film yang sama gitu kayaknya. Ntar Iya. bikin MMC. Paling nggak ada Cinema. premiernya bagus sekali ya. Oke. Cinema MMC. MC itu project ke depan mungkinkah menjadi sebuah harapan? Tapi kalau mimpi terbesar apa sih yang the big dari Movie Mania Children ini? Kalau You have the big dream. Gak mungkin ya ketika lo bikin Ya mau bikin apa? ini nggak ada. Gue pengen nih. Terobosan ya. Kalau saya ada mimpi ya, mimpi ya mungkin mimpi muluk-muluk kali ya. Jadi pengennya itu kita kan dari anak SD, dari SD sampai orang tua ngedit video tuh dia lebih jago kayak bikin TikTok segala macam itu kan. Kenapa kok nggak ada salahnya kalau di sekolah itu ada kurikulum movie gitu tuh. Oh, lebih kayak Jurusan video mata auditor, gitu. Iya. video editing. Jadi pengennya sih Kalau video editing itu kan biasanya di jenjang kuliah. Iya. Daripada kan dia Jurnal, bikinnya Biasanya orang komunikasi sembunyi kan, mendingan kita arahkan ke sana. Biasanya orang komunikasi yang di jurnalistik biasanya di situ apa Iya. di bidang-bidang itu. Jadi dari minimal STM lah di perusahaan. Ada ya. Mungkin sudah ada kali ya. Iya, Cero. Mungkin belum boleh Harusnya bisa komentar. di SMK SMK itu harusnya ada bisa. Oh, itu kan untuk, salurkan. untuk sinias-sinias perfilman ya. Ya kan terlepas dari itu semua, ya kita cuma berharap ya film kualitas jauh lebih baik lah ya. Video aja lebih bagus anak-anak SD. TikTok itu. Oh, ya, Pak, pinter Editannya sekarang. gini-gini muter-muter saja. Kok ini gimana Lebih bikin pinter ya. Iya, pinter. lebih pinter. Tapi orang tua kan jangan nih. Makanya Padahal harus didukung juga karena mungkin diarahkan aja gitu. Siapa tahu ternyata rezekinya di situ. rezekinya di situ malah viral. Dulu aja Atau siapa jangan sih? ya video yang itu. Siapa? Dulu si yang TikTok awal Itu apa tuh, sih siapa? Wibowo. Si Bowo. Hujat abis. Hujat habis akhirnya viral dan dia ini juga. Terus si Cimon, Cimoy. ya gue seneng karena si Cimoynya. Oke. KKI yang udah KKI. filter hidungnya udah di filter. Iya udah di filter. itu terlepas. Mereka akhirnya viral, jalan hidup orang banyak. Tapi kalau menurut gue perfilman Indonesia masih harus tetap berkembang karena kita ibaratnya masih ngikutin dua, tapi kualitas aktornya itu yang gua angkatin jempol. Sorry, sobat Cara, tadi ada satu kejadian video kita mati. Seriusan loh, video kita mati. Tadi tuh kalau misalnya tiba-tiba hilang, itu ada satu video yang nggak kerekod. Iya. Ya Bram. Ya, gitulah. Padahal kita emang nggak mau ada itu, cuma tiba-tiba ya. No, tapi thank you ya Bram. Ya, Udah sama-sama. mau ngobrol bareng Saya juga udah diundang. Sobat di Ciro TV. Jangan lupa ketik like, subscribe juga, share juga. Terus jangan lupa kunjungi YouTube-nya ataupun semua Movie Mania Cilegon. di IG-nya juga IG, sama. YouTube, Twitter, TikTok juga ada. Semualah. Semuanya ada di sana semua. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang Movie Mania Cilegon ataupun pengen gabung juga saling ngobrol seputar perfilman Indonesia barat juga apa intinya film ya. Iya. Film bukan film update yang terbaru lo bisa langsung hubungin Bram. Dan thank you juga buat semuanya. Gue cabut dan sorry banget aturan itu ada satu video yang ternyata nggak kerekord. Itu the record aja deh. Pokoknya kita close aja. Saya Ki Pratama dengan Bram dari Movie Mania Cilegon. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.